Halo, perkenalkan, nama saya Stanislaus dengan NIM 240601118130145 dari jurusan Informatika Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit review jurnal yang berjudul Penerapan Dashboard Sistem di Perpustakaan Universitas Andalas menggunakan tabel A publik. Adapun jurnal ini ditulis oleh 3 orang, yaitu Meza Zilvana, Ricky Akbar, dan Rahayu Tiffany. Kita langsung masuk ke jurnalnya. Untuk abstraknya, lalu kita langsung ke pendahuluannya. Di pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang dari perpustakaan di Universitas Andalas. Lalu dijelaskan juga bahwa Universitas Andalas perpustakaan ini sudah menggunakan aplikasi yang namanya Senayan Library Management System dalam mengelola proses transaksi yang terjadi di dalamnya. Aplikasi ini sendiri mengelola sekitar 178.000 jumlah buku, tepatnya 178.992 buku, terdiri atas 25 macam koleksi yang berbeda. Transaksi yang dikelola sendiri merupakan transaksi yang dikelola sendiri dalam perharinya sekitar 200 transaksi atau 50.000 transaksi per tahunnya. Dan karena banyaknya data yang dikelola oleh aplikasi ini, mungkin masih belum bisa memenuhi kebutuhan dari para pengelola perpustakaan untuk memperoleh laporan yang hasilnya dapat mudah dipahami secara cepat. Oleh karena itu, para penulis mencoba merancang sebuah business intelligence yang mampu memberikan visualisasi dari hasil transaksi yang terjadi secara jelas dan cepat, sehingga dapat memudahkan para pengelola untuk pengambilan keputusan yang baik dan benar, serta dapat meningkatkan kualitas layanan dari perpustakaan di Universitas Andalas. Di sini juga ada kajian literatur dari beberapa istilah, data dan informasi. Di sini data itu adalah fakta yang masih mentah yang nantinya harus diolah. Lalu ada informasi itu salah satu hasil pengolahan dari data. Adapun sifat dari informasi yaitu reliable, relevan, memiliki keterkaitan dan waktu, lengkap, dapat dipahami dan dapat diverifikasi. Lalu ada data warehouse. Jadi data warehouse ini adalah kumpulan data dari berbagai sumber yang kemudian ditempatkan menjadi satu dan nantinya akan diproses lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada pemodelan data warehouse, itu tekniknya adalah dimensional modeling. Lalu ETL, extract, transform, load. Nah, di sini adalah proses migrasi data dari database operasional menuju ke data warehouse tadi. Nah, ETL ini proses pertama yang dilakukan dalam pembuatan data warehouse. Terdiri dari 4 fase, yaitu extraction, cleansing, transformation, dan loading. Extraction itu pengambilan data yang relevan atau berkaitan dengan sumber data. Lalu cleansing digunakan untuk membersihkan data seperti data duplikat, data yang hilang, maupun data yang inkonsisten. Lalu transformation itu mengubah format data dari sumber data operasional menjadi format data warehouse yang lebih spesifik. Lalu ada loading, yaitu bagian akhir dari proses ETL, yaitu mengambil data dari data warehouse untuk selanjutnya diproses.
Ada perpustakaan, sudah pasti pada tahu. Lalu business intelligence dan aplikasi tabel public. Kita langsung ke metode penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan di sini menggunakan acuan pendekatan Business Intelligence Roadmap atau BI Roadmap. Di sini terdiri atas 6 fase, yaitu justification, planning, business analysis, design, construction, lalu yang terakhir deployment. Langsung saja ini kita ke penerapannya pada perpustakaan ini. Yang pertama adalah justification, yaitu kita menentukan kebutuhan bisnis dari perpustakaan Universitas Andalas. Lalu ada fase planning. Jadi di sini terdiri dari project planning, perencanaan awal dari aplikasi objek ini seperti kajian, lokasi penelitian, dan waktu. Dan yang selanjutnya ada enterprise infrastructure evaluation, yaitu pengidentifikasian infrastruktur organisasi yang dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Kemudian fase business analysis mengenai kemampuan infrastruktur yang ada di perpustakaan Universitas Andalas. Lalu selanjutnya ada desain. Desain terdiri atas database design dan ETL design. Lalu ada fase construction, yaitu kita memilih tool yang mendukung kita dalam melakukan atau membuat ETL. Lalu yang terakhir adalah fase deployment. Di sini adalah fase di mana kita menerapkan aplikasi dari business intelligence dan kita menganalisis juga hasilnya. Ada beberapa kebutuhan informasi yang ditetapkan oleh para pengelola di perpustakaan ini, yaitu ada 6. Ada informasi peminjaman buku per tahun, ada buku yang sering dipinjam, ada koleksi buku yang dipinjam, ada peminjam buku terbanyak, lalu peminjam terbanyak yang belum mengembalikan buku, dan peminjam terbanyak yang membayar denda. Lalu kita langsung saja ke hasil dan pembahasannya. Jadi setelah melakukan proses ETL dari data sumber atau disebut juga data staging, diperoleh beberapa data dan dapat menghasilkan beberapa dashboard seperti yang ada di sini. Kita lihat aja langsung. Dashboard pertama ini peminjaman buku per tahun dari tahun 2012 hingga 2017. Di sini selain kita bisa melihat peminjaman buku per bulannya dengan diagram batang, kita juga melihat dengan diagram dari garis peminjaman bukunya, trennya naik per tahunnya. Ini di 2017 turun karena di sini data yang diperoleh masih hingga bulan Maret, jadi belum bisa melebihi dari tahun sebelumnya. Lanjut saja ke dashboard selanjutnya, yaitu dashboard peminjaman buku, dan di sini ada trennya tadi. Lalu ada buku yang terbanyak dipinjam. Di sini judul-judulnya. Lalu di sini ada koleksi bukunya yang sering dipinjam. Di sini disajikan dalam bentuk diagram batang, di sini dalam donat. Lalu dashboard selanjutnya juga buku yang sering dipinjam. Di sini adalah judul dan jumlah peminjamannya. Di sini judulnya, lalu di sini dalam bentuk persentase dan warna-warna. Lalu selanjutnya dashboard pengembalian buku. Di sini ada buku terbanyak yang belum dikembalikan. Di sini adalah peminjamnya yang belum mengembalikan. Lalu
lalu di sini disajikan dalam bentuk kotak-kotak dan berwarna. Ini menurut fakultasnya yang belum mengembalikan. Lalu di sini ada member terbanyak yang membayar denda. Di sini ada ID member, di sini ada namanya dan jumlah denda yang dibayar. Di sini yang terbanyak 13.600 ya, bukan 13 juta. Di sini presentasenya menggunakan diagram donat. Nah, setelah kita melihat dashboard tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan adanya penerapan bisnis intelligence yang basisnya adalah dashboard system, ini dapat benar-benar memudahkan para pengelola di perpustakaan Universitas Andalas ini agar data-data yang ditampilkan tersebut dapat dengan cepat diperoleh dan dipahami agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Nah, dashboard yang dirancang oleh para penulis ini diharapkan untuk dapat membantu pengguna, dalam hal ini adalah pengelola perpustakaan, agar dapat lebih mudah untuk mendapat informasi transaksi yang terjadi di perpustakaan, sehingga memudahkan juga dalam pembuatan laporan nantinya, dan juga mungkin dapat mengerti dan meningkatkan pelayanan dari perpustakaan Universitas Andalas. Nah, data-data tersebut yang diperoleh juga dapat disimpan dan dapat digunakan di kemudian harinya. Ya, saya kira sekian dari video ini. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.